Tuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibikal karim nabiyyikal mustafal amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu dan adik-adik, saudara-saudara semuanya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya untuk kita sekalian. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita ini masuk pada golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang dikatakan ibadillahi syakirin itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kan begitu, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan yang di masjid ini kan orang yang sedikit ini. Mudah-mudahan kita ini masuk pada golongan orang yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan sesuatu yang penting, kemudian kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Ini saya sampaikan dulu tentang hadis panjang, ini sebenarnya hadisnya. Makanya saya ceritakan saja intinya. Nah, sebelum ke situ saya buat dulu skema manusia ya, skema manusia. Nah, mohon maaf saya berdiri, yang belakang biar lihat. Saya ini orangnya kecil, duduk tambah nggak kelihatan ya. Saya gambarkan ada, kalau ini papan tulis ya. Ini kita buat garis lurus ke atas ke bawah. Kemudian kita buat garis melintang begini. Nah, ya. Biasanya ini disebut dengan garis apa ini? Apa, Ustaz? Nah, koordinat atau apa Yunus? Apa? Kartesius. Ya, pokoknya lah kata gurune banyak gurunya insya Allah paham. Tapi kalau ya enggak guru lali ya, padahal pernah dipelajari waktu SD ya, SD, SMP, SMA itu mesti ada itu ya. Nah, ini kita ada garis kartesius ini ya. Bidang kartesius. Ada ke atas dan ke samping. Biasanya kalau atas di sini apa? Apa? X, sini Y. Tapi sini apa ya di sini? Yang atas? Ini kan sumbunya X, ini sumbu Y. Yang atas berarti ini ada yang U, utara, timur, selatan. Kartesius ke utara, selatan ini apa ini? Kalau utara, selatan itu arah mata angin, itu gambar mata angin. Ini plus, gitu. Yang di atas plus, yang di bawah min, negatif. Kemudian yang kanan positif, kiri negatif. Ya. Nah,
Kalau kita bisa simpulkan X ini adalah, ya kita gambarkan X ini adalah akhirat. X-nya ini akhirat. Maka, oh Y, ya, yang Y-nya ini akhirat. Pokoknya gampang aja, boleh iki A, iki B, iki C, iki boleh, gitu. Pokoknya yang ke atas ini adalah akhirat. Maka yang menyamping ini adalah apa? Munio ben ketok sik urip. Menenge urip ora jane. Lek niki dunia niki akhirat ngono lho. Ini akhirat, ini dunia. Baik, sing munggah niki akhirat, sing miring niki dunia. Ada akhirat yang plus, ada yang min. Dunia ada yang plus, ada yang min. Posisi manusia nanti akan terbagi menjadi 4 ini juga nantinya. Ya, manusia itu nanti juga terbagi 4 ini. Ada yang sekarang di dunia saat ini nggih sing diopeni. Sing dunianya ada orang yang dunianya plus. Orang tahu duwe utang. Ya, pokoknya plus turah terus gitu ya. Dunia itu turah-turah terus. Ada orang begitu ya? Ada. Jadi pokoknya plus terus nih. Enggak pernah min. Mbuh ketoke min, duwe min wis ora, yang penting dia plus kelihatannya. Kaya di dunianya, sukses dunianya, banyak hartanya, banyak anaknya, banyak apa neneh? Iki sik cilik wis istri ae. Banyak repot iki. Banyak kendaraannya, pokoknya sudah banyak lah, cukup semuanya di sini. Kemudian sudah kaya, dia sedekahnya juga banyak. Haji, ya, sedekah, haji, sholatnya juga rajin, ternyata puasanya juga rajin. Ada orang yang kaya raya itu rajin haji itu ya banyak, rajin apa? Rajin puasa itu ya banyak. Saya kira orang kaya itu terus menikmati hidupnya, ya, berpoya-poya, ora tahu poso, ya, ora tahu poso, terus pokoknya hidupnya itu hanya makan-makan saja. Ternyata ada orang yang sudah kaya raya, akan tapi juga masih rajin berpuasa. Masya Allah. Rajin ke masjidnya. Ada ya orang model gitu ya. Meskipun tidak terlalu banyak. Ya. Nah, berarti dia posisinya berada di sini. Di wilayah kanan sini. Artinya apa? Dunianya plus, akhiratnya plus. Untung di dunia, untung di akhiratnya. Masya Allah. Mudah-mudahan inilah ya kita dilihat ini ya semua ini. Apalagi Ustaz Munir itu jalan-jalan terus ke Mekah Madinah ini. Dilihat. Masya Allah. Alhamdulillah plus ini kita. Ya. Akhiratnya juga plus insya Allah. Kemudian ada orang yang di bagian bawah sini. Ada orang yang sukses dunianya, akhiratnya melimpah ruah, akan tapi tidak pernah beribadah atau bahkan dia orang kafir. Maka berada di bawah sini. Meskipun kaya raya, akan tapi akhiratnya dia masuk neraka. Orang yang begini banyak, ya sangat banyak. Okay. Jadi orang-orang kafir sekaya apapun maka dia tetap di bawah sini. Meskipun kaya raya, banyak harta, maka di bawah sini tempat. Ada pula yang berada di posisi ini, yakni dunianya ini min, tiap hari makan aja susah. Pokoknya duit cemplung nih bayar utang, tinggi utang nih. Min terus hidupnya ini.
Terus di sini meskipun minnya berbeda-beda ya, minnya berbeda-beda. Ada yang sangat min banget itu. Kalau min banget itu sudah nggak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, ya. Siapa-siapa nggak punya, keluarga nggak punya, anak nggak punya, istri nggak punya, dan nggak punya apa-apa, ya. Sangat susah banget. Tapi dia sangat rajin untuk beribadah. Dia tetap senang bersedekah. Dia tetap senang ke masjidnya. Dia tetap senang berpuasa. Malah senang puasanya. Kenapa? Karena daripada nggak ada yang dimakan ya puasa aja gitu ya. Sering puasa malah ya. Lebih sering ibadahnya. Luar biasa. Maka dia berada di sini. Ini orang yang sering mengatakan rugi donya rada diopo, rugi akhirat bakal cilaka. Nah, ini orang-orang yang mengatakan itu adalah orang yang di sini ini. Orang wis ora apa-apa lah saya tak terima hidup saya di dunia seperti ini. Saya hidup pokoknya susah nggak apa-apa. Ini hanya di dunia. Prinsip saya di akhirat nggak boleh sengsara. Nah itu di sini. Ya, di akhiratnya nggak boleh sengsara. Maka dia ada di sini. Kemudian ada orang itu yang ada di posisi bawah sini. Sudah dunianya min, ya. Dunianya ini sangat kurang sekali. Susahnya luar biasa. Kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah. Susah dunia, susah akhirat ini. Ya. Kadang-kadang orang yang seperti ini, kita ini kasihan kepadanya. Kasihan kepadanya, tapi gimana nggak bisa dikasihani. Kenapa? Sekali diingatkan itu kadang-kadang ada yang tersinggung. Ada yang malah nyatru oleh orang Jawa bilang gitu. Ya. Wis diomongi dijak api-apian malah muring-muring, nesu. Wis tinggal aja. Nah, ini. Ada kan orang yang wis susah di dunianya, kon Jumatan ya ora budal, kon ngaji ya ora budal, kon poso ya malah rokokan gitu. Nah, ada orang yang seperti ini. Ada nggih? Ada. Niku ya tanggane jenengan. Oh iya. Tapi nggak datang orangnya ya. Angel pokoknya kon teko angel. Jelas sih. Lek ning dhuwur kene kira-kira ya sing teko ya akeh. Nah, ini jadi 4 golongan inilah manusia. Nanti ada yang di dunianya bahagia, senang, sukses, akhiratnya juga sukses. Dan ini sebenarnya idealnya kita. Gitu ya, idealnya kita. Kita kan pengennya begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau yang di bawah sini adalah Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu yang ada di sini. Ya, dunianya dapat tapi akhiratnya sama sekali tidak dapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berada di atas sini insya Allah ya, karena sukses ini kaya ini beda-beda tingkatnya ya. Ada yang 1, 2, 3. Nah, tapi insya Allah kita yang di sinilah ya. Gak nemen-nemen kan gini loh ya, insya Allah. Kalau rajin hadir di masjid ini biasanya di sinilah. Orang saya bilang raketang, gitu. Raketang posisinya donya ini siji, gitu ya. Yang di siji, angka 1, 2, 3. Ini kan beda-beda, ya, beda-beda. Plusnya 1, plus 2, plus 3. Nah di sini. Nah sekarang tapi kita sekarang sudah berada di wilayah akhirat yang baik, dunia juga baik-baik saja, insya Allah. Nah kalau kita sudah masuk ke dalam surga ini, maka yang penting, yang kadang-kadang belum terpikir oleh kita itu apa? Kalau kita hidup di dunia ini, yang kita pentingkan satu apa? Lain dunia. Napa? Halo? Jenengan urip teng dunia ini kira-kira yang penting apa gitu loh? Sehat terus. Napa mulai? Jenengan butuh mangan napa mboten? Lah yang wis ngono gampang nek. Pokoke nang donya iki iso mangan, terus napa? Iya. Napa?
Ya ambekan. Mangan butuh pakaian no mboten? Lah iya, butuh pakaian, terus butuh rumah, tempat tinggal. Kan gitu kan? Lek wong sandang, pangan, sandang, papan. Gitu. Itu penting kan? Pokoknya penting itu di dunia. Kira-kira di akhirat penting apa tidak itu? Di akhirat di surga jenengan butuh makan apa tidak? Ya jelas, makanya di sana disediakan makanan. Ya. Jadi orang-orang yang di surga itu mereka yakulun, mereka makan, minum, bifakihatin dan buah-buahan dan lain sebagainya, makanan apa saja mayastahun, apa yang mereka senangi, yang mereka sukai, dikasihkan di sana makanan-makanannya. Lek makanan sudah dijamin, semua orang yang masuk ke surga ini sudah dijamin makanan, sudah dijamin pakaian, sudah dijamin pokoknya dengan gelem lebu neng swarga wis dikai klambi, dikai panganan, itu dijamin. Kemudian tadi kan makan, sandang, papan. Butuh papan mboten? Butuh rumah apa tidak? Kira-kira setiap orang yang masuk ke surga ini punya rumah apa tidak? Punya? Segalanya ada. Segalanya ada tapi punya apa tidak? Karena ada orang yang masuk surga, kata Rasulullah dalam hadis Muslim itu, orang yang terakhir masuk surga itu. Ini menceritakan orang yang terakhir masuk surga itu kerekel-kerekel masuk naik dari neraka itu, di jurang neraka, kerekel-kerekel wis dipuntungi, ajur, balik neh, terus dia tetap naik terus, kemudian dia berhasil sampai keluar, kemudian wis gosong wis ora karu-karuan, kemudian disiram dengan air di surga, kemudian hidup seperti tumbuhan biji yang tumbuh lagi, hidup lagi, paling ganteng, kemudian ditaruh di luar di emperane swarga, terus dikai wit siji. Ya Allah, kula pengen melebet teng lebet mriku, ya dilebokne. Tapi ketawisipun penuh ya Allah. Kok pun bek teng swarga niku. Nah kowe sik pengen mlebu tasik ya Allah. Ya wis tak lebokne. Kemudian masuk ke surga. Ini intinya saja ya. Wis mlebu swarga, kemudian dia ditaruh di bawah pohon, dikasih pohon satu, kemudian dia menikmati pohon itu, kemudian dipertunjukkan pohon yang lebih bagus, yang lebih indah, lebih lebat. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Allah, saya minta yang pohon yang itu ya Allah. Kok ketoke luwih apik ya Allah?" Kan ngoten, ya. Kemudian dikasih. Kalau saya kasih yang ini, apakah kamu masih meminta yang lain lagi? Enggak ya Allah, kula cekap dengan yang itu. Saya cukup dengan yang itu ya Allah. Oke, saya kasih. Dikasih. Kemudian setelah dikasih, apa? Ditunjukkan lagi pohon yang lain yang lebih bagus. Ya Allah, kula nyuwun sing nika ya Allah. Saya minta yang itu ya Allah. Loh, kowe kan janji jarene ora njaluk sing liyane. Lah iki kok sing njaluk liyane neh. Tapi kula janji ya Allah, pun mboten nyuwun melih, enggak minta lagi setelah ini ya Allah. Tenan lo ya? Iya ya Allah, saya enggak minta lagi ya Allah. Apa yang dilakukannya? Setelah dikasih di sana, ditunjukkan lagi yang lebih bagus lagi. Kemudian ya Allah, ini kok langkung saya ya Allah. Kula nyuwun yang itu ya Allah. Nah, ya. Lha iki lho jare mau wis ora njaluk neh, ora nyuwun neh. Lah saiki kok nyuwun meneh. Sepindah mawon iki Allah, karena rahmatnya Allah itu ngasih, tetap ngasihnya. Kemudian Allah tertawa dengan perilaku orang ini, dan Rasulullah saat itu bercerita itu tertawa juga terbahak-bahak itu. Enggak tadi ya Allah ini. Kenapa kok engkau tertawa ya Rasulullah? Saya enggak pernah lihat engkau tertawa. Karena Allah juga tertawa terhadap orang ini. Ngoten nggih, wis neng napa ibadah minimal nggih. Wis neng donya wangel dikandhani, tapi sik duweni iman. Hanya iman di dalam hatinya ini
seberat dzarrah, dan dengan imannya itu dia beramal soleh dan yang sedikit sekali. Ya Allah, ini pun oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih yang begitu hebatnya. Yakni di akhirnya dikatakan, kamu mau saya kasih surga yang luas. Seberapa ya Allah? 10 kali lipatnya dunia ini. Lah jenengan ku ngece kali kula ya Allah. Ora ngece kamu. Engkau mempermalukan aku ya Allah. Enggak. Mau enggak gitu. Kalau jenengan paringi kula nggih mboten nolak wong diparingi gitu. Lek jenengan paringi kula mboten nolak. Dikasih itu yang lebih besar daripada 10 kali lipatnya dunia ini. Ini adalah orang yang terakhir masuk surga. Ya Allah. Jadi untuk orang pertama masuk surga seberapa luasnya? Nah, itu dia hanya tinggal berada di bawah apa? Pohon-pohon. Tidak punya rumah. Lah saiki awake dhewe duwe omah apa ora kira-kira? Jenengan pernah mikir, aku besok duwe omah ning swarga ngoten? Pernah mikir ngoten? Pernah mikir nggih? Terus yang jenengan lakukan apa untuk mempunyai rumah di surga itu? Ibadah-ibadah yang spesifik apa? Ya, tak dudai kelem. Saya kasih tahu nggih. Saya kasih tahu cara membuat rumah di surga. Mau? Nah, kalau enggak mau ya wis ndang kek metu. Oh enggak mau. Oke, saya kasih tahu tips mempunyai rumah di surga. Kata Rasulullah SAW, man bana masjidan lillahi, banallahu mislahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid, yang bikin masjid, ya, maka Allah membangunkan yang sepertinya di surga. Jenengan kira-kira wis gawe masjid apa dereng? Halo? Dereng? Padahal siapa yang membangun masjid, maka dia dibangunkan yang sepertinya atau rumah di mana? Di surga. Lek ora tahu bangun masjid terus kapan duwene? Oh. Pripun? Sing duwe pengarep duwe omah? Masih punya harapan punya rumah? Oh, isih, lha terus piye? Siap bangun masjid? Numpang. Raisa numpang Raisa. Ngekos kula, ngekos Pak Gojali. Raisa. Jadi bangun masjid itu ya bangun sendiri. Orang nitip itu namanya sedekah jariyah. Jenengan situ itu jenengan masih punya investasi terus, jenengan sudah nggak ada, selama masjid ini masih digunakan untuk beribadah, selama itu pula masih mendapatkan pahala, aliran pahala orang yang kajian, orang yang sholat di situ, orang yang iktikaf di situ, jenengan dapat pahalanya, tapi belum dapat rumah di angel ya. Niki berarti sing bejo wong sing plus-plus ning donyane niki nggih. Nggih. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memutus rahmatnya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tunjukkan yang lebih mudah. Kerso nggih? Yang lebih mudah aja nggih, golek sing luwih gampang. Apa yang lebih mudah? Yang pertama, ada beberapa. Gue insya Allah awake dhewe iso investasi lebih banyak rumah di surga. Insya Allah nggih. Yang pertama adalah satu hadis yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimuha asyran bunyalahu kisran fil jannah." Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad lengkap, nggih. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap hari 10 kali, nggih. Ben dina pinten?
ping 10. 10 kali. Maka dibangunkan baginya kisron, malah napa? Istana. Fil jannah, di surga. Alhamdulillah. Bisa kita amalkan nggih? Kira-kira bisa rutin? Seminggu, 2 minggu rutin. Utawa sedina 2 dina lah. Angel lah wong. Nggih. Jenengan iki kandhane angel delik ini angel pokoknya. Wis didudoi sing gampang, kayak gitu itu, ngamalkannya itu loh. Padahal namung wau Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jenengan waca rutin sedina ping 10 mawon. Dukon jenengan macane ya apa sing penting sedina ping 10. Jenengan rencanakan jam pinten? Bar subuh. Nggih, bar subuh jenengan waos terus niku. Diamalne niku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan sebuah kisron fil jannah. Alhamdulillah. Saged lah niki nggih. Alhamdulillah. Nggih niku wae lho, kuncine pokoke lek sik esuk ndang dipentingne karena apa? Orang itu kadang-kadang ketika masih di pagi, kadang-kadang orang itu masih nunggu engko sore wae. Engko sik, ternyata wis bengi. Lek wis bengi ganti dina wisan. Maghrib niku pun ganti dina. Hari itu sudah lepas. Makanya kalau engkau sedang berada di pagi hari, jangan berpikir nanti sore saja. Kerjakan pagi ini. Bon, niki mengke saderenge medal ing mriki jenengan mendel mawon ping 10 nggih. Dilatih dibiasakan 10 kali setiap pagi. Bon, niku yang pertama. Masih ada lagi. Jangan kersa nggih. Sik kersa to? Ya wis. Wong terah pengen duwe omah kok. Nggih, pengen duwe omah mesti ya kersa mawon. Lek ora patek pengen ya ora apa-apa. Yang kedua adalah hadis bahwasanya siapa kata Rasulullah, siapapun orangnya yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat wa qoblal ula arba'an dan sholat sebelum sholat ula niku sholat napa niku? Napa? Sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur arba'an juga 4 rakaat, maka Allah membangunkan dengan amalannya itu baitun fil jannah, rumah di surga. Kuncinya hanya 4 sholat duha, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat duha, 4 rakaat sebelum zuhur. Saged niki? Bisa? Wah, ya kan sudah mulai. Sing rada abot sing ndi niki? Duhane napa qobliyah zuhur? Qobliyah zuhur. Ya wis repot tenan. Ya sudah, sak karepe jenengan lho nggih. Pokoke jenengan sing iso ngukur kekuatane gawe omah. Pun, niku nggih, itu yang kedua. Tips yang kedua, saran Rasulullah SAW adalah kerjakan 4 rakaat duha dan 4 rakaat sebelum zuhur. Kok kita sik padha abot men to ya? Saged Pak nggih? Iya, duha pokok. Duha 4 rakaat. Sadurunge zuhur 4 rakaat. Walah wis. Lek abot kula duduhi melih. Kok sik abot kula duduhi melih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjaga 12 rakaat sehari semalam,
maka dibangunkan baginya surga. Bunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan dalam satu hadisnya, riwayatnya, beliau mengatakan 12 rakaat, siapa yang menjaga 12 rakaat itu, yakni 4 rakaat sebelum zuhur. Idan, panggah papat ae sak sedurunge zuhur iki nggih. Rong rakaat sering ketinggalan, gitu. Kadang-kadang malah belas. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Ya Allah, rolas rakaat. Enteng ya? Enteng. Alhamdulillah. Insyaallah sakit pokoke bismillah menae. Bismillah ngoten mawon nggih. Niki ngantos jam niki nggih. Dalem? Pun to? Lah nggih, kapan-kapan melih lah nggih. Tasih enten sajane wong enten 11 kok. Nggih, jenengan borong sedaya mengke. 11 rumah itu. Nggih. Jadi nanti insyaallah mudah-mudahan ya kapan-kapan Allah Subhanahu wa taala paring wekdal malih kesempatan dumateng kula sami untuk ngaji lagi ya supaya kita benar-benar nanti punya rumah ketika kita kembali ke surga. Jangan sampai hidup kita ini seperti burung-burung itu saja pada di surga. Uripe nggur ning wit siji, wit liyane klepar ngoten mawon nggih. Utawa gawe omah kaya manuk platuk nika ning wit gedhe dibolongi terus nang jero wit niku. Nggih. Masyaallah. Ini dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tips-tips untuk memiliki rumah di surga. 3 ini aja dulu wis lek iso dilakoni wis apik. Siji mawon jenengan ndak napa saged istiqomah duwe omah ning swarga niku pun sae. Jenengan rutin kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad niku wis duwe omah siji wis insyaallah sudah untung. Tapi alhamdulillah lek iso duwe 11. Ngoten nggih? Insyaallah bisa diamalkan ya. Ini aja dulu, terima kasih dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah rahmatnya untuk kita sekalian dan mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menyayangi dan mengasihi kita sekalian dan mengampuni apapun yang telah kita perbuat dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dimusnahkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.